Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang budaya organisasi. Outline atau materi yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama ada definisi budaya organisasi, lalu fungsi budaya organisasi, lalu dimensi budaya, lalu nilai budaya, selanjutnya 3 jenjang budaya, selanjutnya karakteristik budaya organisasi. Nah, lalu yang selanjutnya ada budaya kerja, lalu menciptakan dan mempertahankan budaya, bagaimana pekerja mempelajari budaya, menciptakan budaya organisasi yang beretika, menciptakan budaya organisasi yang positif, dan yang terakhir, spiritualitas dan budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu karakteristik yang ada pada sebuah organisasi dan menjadi pedoman organisasi tersebut, sehingga membedakannya dengan organisasi lainnya. Dengan kata lain, budaya organisasi adalah norma perilaku dan nilai-nilai yang dipahami dan diterima oleh semua anggota organisasi dan digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku dalam organisasi tersebut. Selanjutnya ada fungsi budaya organisasi. Seperti yang dijelaskan dalam pengertian budaya organisasi di atas, leader atau pemimpin memberi peranan penting dalam membentuk budaya kerja pada organisasi, sehingga fungsi budaya organisasi secara umum terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama ada menambahkan rasa kepemilikan dan menaikkan loyalitas karyawan dalam perusahaan itu. Yang kedua digunakan sebagai alat untuk mengorganisasikan anggota. Yang ketiga ada memperkuat nilai organisasi. Yang keempat sebagai mekanisme untuk mengontrol perilaku di dalam lingkungan kerja. Yang kelima mendorong semua struktur untuk meningkatkan kinerja, baik itu untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Dan yang terakhir, budaya organisasi juga berfungsi sebagai penentu arah, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak dalam suatu perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pembahasan mengenai nilai budaya. Nilai ini adalah sesuatu yang paling penting diprioritaskan dan diperjuangkan untuk direalisasikan. Kemudian, nilai budaya adalah nilai yang dibudayakan, artinya nilai yang digunakan oleh suatu organisasi dalam jangka relatif lama sebagai norma atau pedoman bagi para anggota organisasi dalam berperilaku masalah. Termasuk nilai yang dibudayakan itu adalah keyakinan dan ideologi. Nah, keyakinan ialah sesuatu yang dipandang benar atau salah, sedangkan ideologi ialah cita-cita yang harus diwujudkan. Kemudian, nilai apa yang dibudayakan oleh suatu organisasi itu tergantung kepada banyak faktor, seperti sejarah organisasi, kegagalan dan kesuksesan, geografi, suku, ras, agama, turunan, dan lain-lain. Seperti manusia, organisasi juga punya nilai-nilai tidak hanya satu atau beberapa nilai saja, melainkan cukup banyak, misalnya jam datang dan jam pulang kerja, kemudian penghormatan terhadap atasan, upacara-upacara pada waktu berpapasan, cara bertelepon, syarat kenaikan pangkat, kemudian gaya bahasa, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, jika kita akan mengakses budaya yang digunakan oleh suatu organisasi, maka kita itu harus menanyakan sejauh mana nilai-nilai tertentu itu digunakan sebagai budaya. Selanjutnya, di sini Ouchi itu menggunakan 7 nilai untuk mengukur dan membandingkan antara budaya korporat Jepang dan korporat Amerika. Yang pertama itu komitmen pada karyawan, yang kedua evaluasi terhadap karyawan, yang ketiga karir, yang keempat kontrol, yang kelima pembuatan keputusan, yang keenam tanggung jawab, dan yang terakhir adalah perhatian kepada manusia. Nah, sedangkan Hofstede itu menggunakan 4 nilai untuk membedakan budaya antara suatu bangsa dengan bangsa lain, yaitu yang pertama adalah kekuasaan. Nah, di sini daerah kekuasaan itu merupakan suatu ukuran di mana anggota dari suatu masyarakat itu menerima bahwa kekuasaan dalam lembaga atau organisasi itu tidak didistribusikan secara merata. Nah, hal ini bisa mempengaruhi perilaku anggota masyarakat yang kurang berkuasa dan yang berkuasa. Orang-orang dalam masyarakat yang memiliki jarak kekuasaan besar itu menerima tatanan hierarkis, di mana setiap orang mempunyai suatu tempat yang tidak lagi memerlukan justifikasi. Sedangkan orang-orang yang dalam masyarakat berjarak kekuasaan kecil itu menginginkan
persamaan kekuasaan dan menuntut justifikasi atas perbedaan kekuasaan. Kemudian, isu utama atas dimensi ini adalah bagaimana suatu masyarakat itu menangani perbedaan di antara penduduk ketika hal tersebut terjadi. Hal itu mempunyai konsekuensi jelas terhadap cara orang-orang membangun lembaga dan organisasi mereka. Yang kedua adalah individualisme versus kolektivisme. Nah, individualisme ini merupakan kecenderungan akan kerangka sosial yang terjalin longgar dalam masyarakat, di mana individu itu dianjurkan untuk menjaga diri mereka sendiri dan keluarga dekatnya. Sedangkan kolektivisme itu merupakan kecenderungan akan kerangka sosial yang terjalin ketat, di mana individu dapat mengharapkan kerabat, suku, atau kelompok lainnya untuk melindungi mereka sebagai ganti atas loyalitas mutlak. Kemudian, isu utama dalam dimensi ini itu adalah derajat kesaling tergantungan suatu masyarakat di antara anggota-anggotanya. Kemudian yang ketiga ada maskulin versus feminin. Nah, maskulin ini adalah merupakan kecenderungan dalam masyarakat akan prestasi, kepahlawanan, ketegasan, dan keberhasilan material. Lawannya, yaitu feminin, merupakan kecenderungan akan hubungan, kesederhanaan, perhatian pada yang lemah, dan kualitas hidup. Nah, kemudian isu utama pada dimensi ini itu adalah cara masyarakat mengalokasikan peran sosial atas perbedaan jenis kelamin. Kemudian, yang keempat itu ada penolakan terhadap ketidakpastian. Di sini merupakan tingkatan di mana anggota masyarakat itu merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas. Perasaan ini tuh mengarahkan mereka untuk mempercayai kepastian yang menjanjikan dan untuk memelihara lembaga-lembaga yang melindungi penyesuaian. Masyarakat yang memiliki penghindaran ketidakpastian yang kuat, menjaga kepercayaan dan perilaku yang ketat dan tidak toleran terhadap orang dan ide yang menyimpang. Sedangkan masyarakat yang mempunyai penghindaran ketidakpastian yang lemah itu bisa menjaga suasana yang lebih santai, di mana praktek itu dianggap lebih dari prinsip dan penyimpangan itu lebih dapat ditoleransi. Kemudian isu utama dalam dimensi ini adalah bagaimana suatu masyarakat itu bereaksi atas fakta yang datang hanya sekali dan masa depan yang tidak diketahui. Apakah yaitu mencoba mengendalikan masa depan atau membiarkannya berlalu. Seperti halnya jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian ini memiliki konsekuensi akan cara orang-orang mengembangkan lembaga dan organisasi mereka. Jadi, orang berbeda-beda dalam penggunaan nilai untuk mengetahui budaya suatu organisasi, budaya apa atau nilai apa yang ingin diketahuinya. Namun, jika kita ingin membandingkan bagaimana suatu budaya diperbandingkan di antara beberapa organisasi, kita harus menggunakan nilai yang sama untuk mengaksesnya. Jika tidak, itu tidak bisa untuk diperbandingkan. Selanjutnya ada dimensi budaya organisasi. Dimensi ini merupakan suatu ukuran. Dimensi suatu besaran merupakan hubungan antara besaran dengan besaran-besaran pokok. Sedangkan budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Selanjutnya, di sini ada dimensi nilai budaya. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kandungan, dan yang kedua ada kekuatan. Kandungan ini adalah apa dan disebut secara spesifik yang dijadikan sebagai nilai. Sedangkan kekuatan adalah nilai yang ditunjukkan oleh sejauh mana dipahami dan diikuti nilai budaya itu oleh sebagian terbesar anggota organisasi. Jadi, jika diikuti oleh sebagian besar para anggota, maka budaya organisasi itu akan kuat. Selanjutnya ada dimensi budaya organisasi. Menurut Adler, terdapat beberapa dimensi budaya yang membedakan antara organisasi satu dengan lainnya. Yang pertama, ada dimensi sosialisasi. Dimensi budaya sosialisasi dalam organisasi itu adalah kondisi tingkat hubungan antara karyawan satu dengan yang lainnya. Jadi hubungan tersebut itu bisa terbatas pada interaksi akan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun sampai pada hubungan yang bersifat pribadi. Kemudian yang kedua ada dimensi distribusi kekuasaan dan otonomi pekerjaan. Nah, dimensi ini
merupakan kondisi rentang kekuasaan antara karyawan pada level yang berbeda dalam organisasi, serta kebebasan yang diberikan pihak manajemen kepada para karyawannya. Kekuasaan yang terbesar pada setiap level dalam organisasi ini menunjukkan distribusi kekuasaan dalam organisasi, sedangkan organisasi yang memiliki otonomi pekerjaan akan memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membuat keputusan sendiri. Sedangkan yang ketiga itu ada dimensi derajat struktur. Nah, dimensi ini merupakan kondisi kejelasan peran karyawan dalam pekerjaan. Jadi karyawan dalam organisasi itu dituntut bekerja dalam area tanggung jawab masing-masing. Yang keempat ada dimensi penghargaan terhadap kesuksesan. Dimensi ini adalah kondisi suatu organisasi dalam mengakui dan menghargai kesuksesan yang telah dicapai karyawannya, dilihat dari seiring atau tidaknya karyawan itu diberikan pujian oleh organisasi. Kemudian, yang kelima ada dimensi kesempatan untuk berkembang yang diberikan organisasi. Nah, dimensi ini merupakan kondisi organisasi dalam memberikan dukungan terhadap karyawan untuk mengembangkan keahlian dan mengambil tanggung jawab baru. Yang keenam ada dimensi toleransi terhadap risiko dan perubahan. Dimensi ini adalah kondisi pihak manajemen memberikan dukungan terhadap karyawan untuk mengambil kesempatan dengan risiko, dan bila terjadi suatu perubahan, maka organisasi itu telah memikirkan sebelumnya toleransi yang akan dilakukan. Kemudian yang ketujuh ada dimensi toleransi terhadap konflik. Nah, dimensi ini itu adalah kondisi pihak manajemen organisasi yang memiliki keyakinan bahwa perbedaan pendapat itu bukan tanda penting dari ketidaksetiaan karyawan. Karyawan itu dapat mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap ide yang telah dikemukakan oleh pihak manajemen. Jadi hal ini tidak menjadi suatu tolak ukur karyawan akan meninggalkan organisasi. Nah, organisasi yang memiliki budaya tersebut akan berusaha memahami konflik yang ada serta berusaha untuk bisa menyelesaikan konflik tersebut. Kemudian yang ke-8 ada dimensi dukungan emosional. Dimensi ini adalah kondisi organisasi dalam menunjukkan minatnya secara sungguh-sungguh terhadap kesejahteraan karyawan dengan mengetahui dan merespon terhadap masalah karyawannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 jenjang budaya. 3 jenjang budaya menurut Edgar Sain terdiri atas, jenjang tengah, serta jenjang bawah yang tergambarkan dalam piramida tersebut. Jadi ada 3 bagian ya, dari hal yang mendasar, tengah, serta yang paling atas. Selanjutnya, nah menurut Sain ini 3 jenjang budaya tiap-tiap individu memiliki selanjutnya yang keempat mengenai orientasi terhadap individu. Artinya keputusan manajemen dalam mempertimbangkan efek-efek hasil terhadap individu yang ada dalam organisasi. Jadi dalam hal ini manajer itu dalam mengambil keputusan, risiko itu harus memperhatikan juga keadaan individunya gitu. Efek yang dapat ditimbulkan terhadap karyawannya itu apa. Jadi nggak sembarangan seperti itu. Yang kelima ada orientasi terhadap tim. Dalam hal ini aktivitas yang ada dalam pekerjaan, organisasi, suatu perusahaan itu pasti secara kelompok. Jadi perlu adanya kerjasama, kerja tim yang selaras, bukan secara individu atau dilakukan secara egois, sehingga tujuan perusahaan atau organisasi akan segera tercapai. Lalu yang keenam ada agresivitas. Agresivitas ini menuntut seorang individu atau karyawan untuk memiliki sifat agresif dan bersaing dalam hal positif, sehingga memiliki pekerjaan yang cekatan, tidak santai dan leha. Lalu yang terakhir ada stabilitas, tingkat kemekaran aktivitas organisasi dalam mempertahankan status quo berbanding pertumbuhan. Jadi dalam melakukan aktivitas organisasi ini
harus mempertahankan status quo-nya yang berimbang dengan pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Seperti itu. Nama saya Muhammad Rizky Firdaus. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai budaya kerja, menciptakan budaya kerja, serta mempertahankan budaya kerja. Dalam suatu organisasi, pasti memiliki budaya kerja tersendiri. Budaya kerja dapat mendorong produktivitas kerja. Budaya kerja pada definisinya yaitu suatu falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, serta tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja. Dalam kesimpulannya, budaya kerja merupakan suatu perilaku yang dilakukan secara berulang oleh setiap individu dalam organisasi dan telah menjadi kebiasaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, dalam menciptakan budaya kerja, terdapat komponen penting, yaitu anggapan dasar tentang kerja. Pendirian atau anggapan dasar atau kepercayaan dasar tentang kerja terbentuknya melalui konstruksi pemikiran silogistik. Premisnya adalah pengalaman hidup empiris dan kesimpulan terhadap tantangan kerja itu. Yang kedua, sikap terhadap pekerjaan. Sikap adalah kecenderungan jiwa terhadap sesuatu. Kecenderungan dalam hal menerima sepenuhnya atau menolak sekeras-kerasnya. Yang ketiga, perilaku ketika bekerja. Perilaku ketika bekerja tercerminkan ketika bekerja dan menunjukkan bagaimana seseorang bekerja. Yang keempat, lingkungan kerja dan alat kerja. Dalam suatu lingkungan organisasi, manusia membangun lingkungan kerja yang nyaman dan menggunakan alat teknologi agar bekerja secara efektif dan efisien, serta produktif. Dan yang terakhir yaitu etos kerja. Etos kerja sangat penting dalam budaya kerja. Etos adalah watak atau semangat fundamental budaya. Berbagai ungkapan menunjukkan kepercayaan, kebiasaan, perilaku suatu kelompok masyarakat atau individu dalam suatu organisasi dan berkaitan erat dengan budaya kerja. Dan yang terakhir, mempertahankan budaya kerja. Dalam mempertahankan budaya kerja, terdapat 3 komponen penting atau 3 aspek penting dalam mempertahankan budaya kerja dalam suatu organisasi, yaitu praktik seleksi, tindakan manajemen puncak, serta metode sosialisasi. Dalam praktik seleksi ini sangat diperlukan oleh suatu organisasi dalam tahapan awal memperoleh pekerja yang tepat bagi perusahaan atau organisasi tersebut. Tujuan proses seleksi ini untuk mengidentifikasi dan merekrut individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Selanjutnya, tindakan manajemen puncak. Tindakan manajemen puncak dimaksudkan yaitu bagaimana pimpinan mengatur dan mengarahkan karyawan atau pekerjanya sesuai dengan tujuan organisasi. Tindakan manajemen puncak memiliki dampak besar pada budaya organisasi. Melalui kata-kata dan perilaku, manajemen puncak atau eksekutif senior dapat menetapkan norma-norma organisasi. Misalnya, apakah pengambilan risiko diperlukan, serta kebebasan yang diberikan oleh atasan kepada karyawan, pakaian yang pantas dikenakan, dan tindakan apa yang mendapat kenaikan gaji, promosi, serta imbalan lainnya. Yang ketiga, metode sosialisasi. Karyawan perlu bantuan beradaptasi dengan budaya yang berlaku. Contohnya sosialisasi dalam lingkup organisasi.
Sosialisasi dapat berdampak pada produktivitas kerja karyawan baru, komitmen terhadap tujuan organisasi, dan pada akhirnya keputusan untuk tetap bersama organisasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pekerja mempelajari budaya. Pertama, itu melalui cerita. Cerita beredar melalui banyak organisasi, mengaitkan masa ini dengan masa lalu. Cerita-cerita organisasi biasanya mengandung gambaran peristiwa yang mencakup hal-hal seperti para pendiri organisasi, pelanggaran peraturan, tanggapan terhadap kesalahan-kesalahan masa lalu, dan sebagainya. Cerita mengenai bagaimana kerasnya perjuangan pendiri organisasi dalam memulai usaha merupakan hal yang baik untuk di-sharing atau disebarluaskan. Lalu bagaimana sejarah pasang surutnya organisasi dan bagaimana organisasi mengatasi masalah merupakan kisah yang dapat mendorong dan memotivasi para anggota untuk bekerja lebih keras jika mereka mau memahami. Melalui cerita tersebut, pekerja dapat mengetahui budaya dari suatu organisasi. Yang kedua, itu melalui ritual atau kebiasaan. Ritual perusahaan adalah serangkaian kegiatan berulang yang mengekspresikan dan menegakkan nilai luhur dari organisasi. Semua masyarakat memiliki corak ritual sendiri-sendiri. Di dalam perusahaan tidak jarang ditemui acara-acara ritual yang sudah mengakar dan menjadi bagian hidup perusahaan, sehingga tetap dipelihara keberadaannya. Nah, contohnya itu adalah selamatan di pabrik gula sesaat mulai musim giling. Lalu ada nyanyian dari perusahaan Walmart sebagai suatu cara untuk memotivasi tenaga kerja. Dan juga ada kegiatan mengaji bersama di perbankan-perbankan syariah sebelum memulai kerja. Nah, hal-hal tersebutlah yang menunjukkan budaya dari masing-masing organisasi. Lalu yang ketiga, ada sifat atau simbol material. Simbol-simbol atau lambang-lambang material seperti cara karyawan berpakaian, tata letak ruang kantor, dan lain-lain yang meliputi atribut fisik yang dapat diamati, merupakan unsur yang penting dalam budaya organisasi yang harus diperhatikan. Sebab dengan simbol-simbol itulah kita dapat dengan mudah mengidentifikasi bagaimana nilai, keyakinan, norma, dan hal lainnya menjadi milik bersama dan harus dipatuhi. Nah, yang keempat itu melalui bahasa. Bahasa merupakan salah satu media terpenting di dalam mentransformasikan nilai. Banyak organisasi dan unit di dalam organisasi menggunakan bahasa sebagai cara untuk mengidentifikasi atau memberitahu para pekerja mengenai sebuah budaya. Dengan mempelajari bahasa, para anggota menyatakan penerimaan mereka terhadap budaya tersebut dan kesediaan mereka untuk membantu melestarikannya. Dari waktu ke waktu, di dalam organisasi itu memiliki banyak bahasa yang khas. Karyawan baru tuh terkadang merasa kesulitan dengan berbagai akronim dan istilah khusus tersebut. Tetapi setelah terasimilasi, bahasa itu berfungsi sebagai penanda umum yang mempersatukan para anggota. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menciptakan budaya organisasi yang beretika. Yang pertama, menjadi panutan yang terlihat atau menjadi model peran yang visible. Maksudnya di sini adalah karyawan akan melihat perilaku manajemen puncak sebagai acuan atau standar untuk menentukan perilaku yang semestinya mereka ambil. Ketika manajemen senior dianggap mengambil jalan yang etis, hal ini akan memberikan pesan positif bagi semua karyawan. Lalu yang kedua, mengkomunikasikan kode etik. Ini tuh tujuannya agar bisa meminimalkan ketidakjelasan etika dengan menciptakan dan mengkomunikasikan kode etik organisasi. Kode etik ini harus menyatakan nilai-nilai utama organisasi dan berbagai aturan etis yang diharapkan akan dipatuhi oleh para karyawan. Lalu yang ketiga, itu memberikan pelatihan etik. Nah, ini tuh contohnya menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan program-program pelatihan etis lainnya. Menggunakan sesi-sesi pelatihan untuk memperkuat standar tuntunan organisasi atau menegakkan standar etika organisasi dan menjelaskan praktik-praktik yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Lalu yang keempat, memberi reward dan hukuman. Nah, jadi perusahaan itu harus secara nyata memberikan penghargaan atas tindakan etis dan memberikan hukuman terhadap tindakan yang tidak etis. Penilaian kinerja itu harus mencakup evaluasi dari seluruh poin mengenai kode etik organisasi. Perilaku karyawan yang etis hendaknya diberikan imbalan secara terang-terangan.
agar mereka itu dapat merasa bangga dan bekerja lebih tekun lagi. Sedangkan untuk tindakan karyawan yang tidak etis, sebaiknya diberikan hukuman. Hal ini tuh bertujuan untuk membuat karyawan menjadi lebih mengerti dan paham tentang kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, lalu yang kelima, itu menyediakan mekanisme perlindungan. Jadi maksudnya organisasi itu perlu memiliki mekanisme formal, sehingga karyawan itu dapat mendiskusikan atau melaporkan perilaku-perilaku tidak etis tanpa adanya rasa takut. Cara ini tuh bisa dengan pembentukan konselor etis, badan pengawas atau ombudsman, atau juga dengan pembentukan petugas etika. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai menciptakan budaya organisasi yang positif, spiritualitas, dan budaya organisasi. Budaya organisasi yang positif adalah suatu budaya yang menekankan pada membangun kekuatan pekerja, memberikan imbalan yang lebih daripada memberikan hukuman, serta menekankan pada vitalitas dan pertumbuhan dari individu. Menciptakan budaya organisasi yang positif bisa mengenai beberapa hal. Yang pertama, membangun kekuatan pekerja. Meskipun budaya yang positif tidak mengabaikan permasalahan, hal ini menekankan untuk memperlihatkan kepada para pekerja bagaimana mereka dapat mengkapitalisasikan kekuatan mereka. Lebih baik berada dalam budaya organisasi yang membantu kita menemukan kekuatan kita dan mempelajari bagaimana memperbanyak kekuatan tersebut. Yang kedua, memberikan imbalan yang lebih sering daripada memberikan hukuman. Sebagian besar organisasi secara menyeluruh menitik beratkan pada pemberian imbalan secara ekstrinsik seperti misalnya gaji dan promosi. Mereka seringkali lupa untuk memberikan pemberian yang sederhana dan murah seperti misalnya pujian. Yang ketiga, menekankan pada vitalitas dan pertumbuhan. Suatu budaya yang positif akan menghargai perbedaan di antara pekerjaan dengan karir. Ini mendukung bukan hanya apa yang pekerja berikan kontribusi bagi efektivitas organisasional, tetapi bagaimana juga organisasi dapat membuat keunggulan menghargai nilai yang membantu orang untuk bertumbuh. Yang keempat, batasan dari budaya yang positif. Terdapat manfaat untuk menetapkan suatu budaya yang positif, tetapi sebuah organisasi juga perlu untuk menjadi objektif dan tidak mengejar titik selain efektivitas. Selanjutnya, spiritualitas dan budaya organisasi. Spiritualitas di tempat kerja adalah menyadari bahwa orang-orang memiliki kehidupan batin yang memelihara dan dipupuk oleh pekerjaan yang bermanfaat dalam konteks komunitas. Nah, alasan-alasan terhadap meningkatnya ketertarikan pada spiritualitas suatu sikap, di antaranya yang pertama, spiritualitas dapat mengimbangi ketekanan dan stres dari kecepatan gejolak dalam kehidupan. Yang kedua, agama yang diformalisasikan kadang-kadang tidak sesuai dengan beberapa orang dan mereka berlanjut untuk mencari jangkar untuk mengganti kurangnya keyakinan dan mengisi bertumbuhnya perasaan akan kekosongan. Yang ketiga, tuntutan pekerjaan telah membuat tempat kerja menjadi dominan dalam kehidupan banyak orang, namun mereka terus-menerus menanyakan arti dari pekerjaan. Yang keempat, orang ingin memadukan nilai kehidupan pribadinya dengan kehidupan profesionalnya. Yang kelima, peningkatan jumlah orang yang menemukan bahwa pengerjaan terhadap harta yang berupa materi membuat mereka merasa tidak terpenuhi. Selanjutnya, karakteristik dari organisasi yang spiritual. Yang pertama, kebajikan. Nilai dalam organisasi yang spiritual memperlihatkan kebaikan kepada orang lain dan mempromosikan kebahagiaan bagi para pekerja dan para pemegang saham bagi organisasional lainnya. Yang kedua, kesadaran akan tujuan yang kuat. Organisasi yang spiritual membangun budaya mereka di sekitar tujuan yang berarti. Meskipun keuntungan penting, hal tersebut bukanlah nilai utama dari organisasi. Yang ketiga, kepercayaan dan penghormatan. Organisasi yang spiritual dicirikan dengan rasa saling percaya, kejujuran, dan keterbukaan. Para pekerja diperlakukan dengan penghargaan diri dan nilai yang konsisten dengan harga diri dari tiap-tiap individu. Yang keempat, sifat berpandangan terbuka. Organisasi yang spiritual akan menilai pemikiran yang fleksibel dan kreativitas di antara para pekerja.
Sekian yang kelompok saya dapat paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.